Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Di pagi yang cerah ini, anak-anak kelas 5 akan belajar mengenal nama Allah lebih dekat. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah anak-anak dapat menjelaskan arti dan makna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'ats. Meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas hidup dan mati, meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk kepada nama-nama Asmaul Husna Allah, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata Arab, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti indah, baik, dan agung. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Allah memiliki 99 nama yang mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Kita masuk pada Asmaul Husna yang berbunyi Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu memiliki arti maha kuat. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tak terbatas. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatannya. Segala kejadian terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Dan kita harus kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Itu merupakan salah satu cara kita meneladani sifat Allah yang berbunyi Al-Qawiyyu. Jadi kita tidak boleh menjadi pribadi yang mudah menyerah. Kita harus terus bersemangat dalam menjalani setiap kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian, yang kedua yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum memiliki arti hidup dan berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun. Seluruh alam semesta bergantung pada kekuasaannya. Allah terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah. Kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Itu merupakan salah satu contoh meneladani sifat Allah yang berbunyi Al-Qayyum. Jadi kita harus menjadi pribadi yang lebih mandiri, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya yaitu Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Allah memberi kehidupan kepada segala makhluk. Kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Setiap makhluk bernyawa hidup atas izin Allah. Jadi jika Allah tidak menghendaki, maka makhluk tidak akan bernyawa dan hidup di dunia ini. Dan bagaimana cara kita meneladani Al-Muhyi ini? Kita harus menghargai hidup. Jadi ketika Allah memberi kita hidup, kita harus hargai dengan sebaik mungkin. Kita harus menjaga kesehatan agar tidak sakit. Kita harus memanfaatkan setiap waktu kita untuk hal-hal yang baik dan menyayangi setiap makhluk hidup. Jadi kita harus saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu Al-Muhyi, Maha mematikan. Allah punya kuasa untuk mencabut siapa saja dan kapan saja. Kematian adalah takdir pasti yang harus kita siapkan. Jadi semua makhluk yang ada di dunia ini kelak akan mati atau meninggal. Tinggal menunggu waktunya saja. Hanya Allah yang bisa menentukan hidup dan mati makhluk-makhluknya. Jadi kita hanya makhluk yang mengikuti takdir kita seperti apa. Bagaimana cara kita meneladaninya? Kita harus memperbanyak amal baik ya sebagai bekal sebelum meninggal dunia. Jadi memang kita diciptakan di dunia ini untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan seperti itu. Maka kita harus selalu berusaha dan terus berusaha untuk berbuat baik dan menabung ya, menabung bekal untuk di akhirat nanti. Selanjutnya yaitu Al-Ba'is, Maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amalnya. Jadi apapun yang sudah kita lakukan di dunia, kita punya buku catatan kita masing-masing. Kita punya catatan baik dan buruk kita. Karena kita memiliki malaikat yang berada di kanan dan di kiri, yaitu malaikat Rokib dan Atid ya, yang mencatat segala amal perbuatan kita. Maka nanti ketika kita sudah meninggal, kita sudah dikumpulkan, sudah dibangkitkan, sudah dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang kita lakukan di dunia. Nah, maka dari itu,
Kehidupan di dunia adalah sementara karena yang kekal itu kelak nanti di akhirat, ya. Dan kita harus beriman pada hari kebangkitan dan selalu memperbaiki diri. Itu adalah hal yang perlu kita lakukan. Kesimpulan dari materi hari ini adalah Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah dan agung. Dan kita hari ini sudah belajar 5 nama Allah, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Allah berkuasa atas hidup, mati, dan kebangkitan. Dan kita harus meneladani sifat Allah. Ya, meneladani sifat Allah itu membuat kita menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bertakwa. Demikian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.